warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza. Saya Kusulatima. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper geografi kami yang berjudul tentang seisme. Gempa bumi adalah salah satu dari sekian banyak bencana yang sangat sering menjadi perbincangan. Gempa bumi merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diramalkan kapan terjadi dan berapa besar kekuatan gempanya. Maka dari itu, pada zaman sekarang ini, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan gempa bumi. Apalagi kita mengetahui bahwa negara kita yaitu Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Latar belakang dari paper ini, gempa bumi seisme adalah getaran atau getar-getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepas energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut dan menyebabkan terjadinya tsunami. Tujuan pembuatan paper ini adalah dengan adanya paper ini untuk memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara bidang geografis dan juga terjadinya gempa bumi. Dengan begitu, nantinya kita mampu mempelajari tentang gempa bumi. Manfaat dari paper ini dapat lebih memahami tentang gempa bumi, mampu menjelaskan penyebab mengapa Indonesia menjadi negara yang rawan gempa, lebih mengetahui tentang cara penanggulangan gempa bumi. Rumusan masalah dari paper ini adalah apa itu gempa bumi, bagaimana proses terjadinya gempa bumi, dan jelaskan jenis-jenis gempa bumi, dan jelaskan penyebab-penyebab gempa bumi. Pembahasannya akan dijelaskan oleh Fatimah. Sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Gambaran umum gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan lapisan bumi yang dahsyat. Proses terjadinya gempa bumi, pada dasarnya para ahli membagi proses terjadinya gempa bumi atau asal muasal gempa ke dalam dua kelompok besar, yakni yang pertama, teori pergeseran sesar, yang kedua, teori kekenyalan elastis atau elastic rebound theory. Namun, menurut para ahli, dari semua total gempa yang terjadi di seluruh dunia, jenis gempa tektonik inilah yang mendominasi. Bahkan, jenis gempa vulkanik sendiri pun hanya mencapai 7% dari semua total gempa yang terjadi. Proses terjadinya gempa vulkanik dimulai dari pergerakan material yang ada di dalam saluran udara. Gerakan ini biasanya dirasakan sesaat sebelum sebuah gunung berapi meletus. Untuk jenis gempa buatan yang menggunakan dinamit misalnya, prosesnya terjadi lantaran ada tekanan yang bersumber dari dinamit tersebut. Ledakan dari dinamit akan membuat wilayah terguncang dan terjadinya gempa bumi. Sementara itu, proses terjadinya gempa bumi tumbukan selalu dimulai dari adanya benda luar angkasa dan yang berhasil sampai ke permukaan bumi. Benda ini datang dengan kecepatan luar biasa sehingga saat mencapai benda bumi, tekanan akan dirasakan dalam bentuk gerakan dan getaran. Tingkatannya tergantung penuh pada kekuatan benda luar angkasa tersebut. Gempa bumi terjadi ketika tekanan telah semakin meningkat di daerah batuan sampai pada titik tertentu, sehingga terjadi pergerakan mendadak. Pergerakan mendadak ini dapat menciptakan patahan baru ketika batuan pecah pada titik terlemah, atau pergerakan menyebabkan batuan tergelincir di sepanjang patahan yang ada. Ketika ini terjadi, sejumlah besar energi dilepaskan bersamaan dengan dilepasnya tekanan. Energi yang dilepaskan menyebabkan batuan di sekitarnya bergetar sehingga terjadi gempa bumi. Titik di mana batuan menggelincir atau pecah atau bersama-samanya sehingga menyebabkan gempa bumi disebut fokus. Tempat di permukaan bumi yang berada tepat di atas fokus disebut epicentrum. Jenis-jenis gempa bumi adalah dapat diklasifikasikan berdasarkan kedalaman fokusnya, faktor penyebab dan kekuatan gelombang atau getarannya. Berdasarkan kedalaman fokus, dilihat dari kedalaman pusatnya, gempa bumi dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa dangkal, gempa
Gempa dangkal terjadi pada kedalaman sekitar 100 km dari permukaan bumi. Gempa jenis ini seringkali menimbulkan kerusakan besar. Gempa pertengahan terjadi pada kedalaman antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini dapat menimbulkan kerusakan ringan dengan getaran lebih terasa dibandingkan dengan gempa dalam. Berdasarkan faktor penyebab gempa tektonik, sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh proses tektonik, yaitu gerakan litosfer yang disebut lempeng. Gempa vulkanis adalah gempa yang disebabkan oleh adanya letusan atau rekatan yang terjadi di dalam struktur gunung berapi. Gempa vulkanis terjadi karena magma atau batuan yang menggeleng menerobos ke atas permukaan bumi. Gempa vulkanis sangat terasa di daerah sekitar gunung berapi, tetapi pengaruhnya tidak terasa pada jarak yang cukup jauh. Gempa runtuhan adalah gempa yang disebabkan oleh runtuhnya massa batuan atau tanah. Misalnya runtuhnya lorong tambang dan lorong sebuah gua kapur yang runtuh dan mengakibatkan getaran yang kuat. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan gelombang. Gempa akibat gelombang primer. Gempa primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di dalam bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari fokus atau pusat gempa. Yang B, gempa bumi akibat gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau transversal adalah gelombang yang merambat dengan kecepatan antara 4 sampai 7 km per detik. Gelombang ini berasal dari fokus. Gelombang jenis ini tidak dapat melalui lapisan air. Yang C, gempa bumi akibat gelombang panjang. Gelombang yang merambat melalui permukaan bumi dengan kecepatan 3 sampai 4 km per detik. Gelombang inilah yang mengakibatkan kerusakan di permukaan bumi karena gelombang ini berasal dari fokus. Yang keempat, berdasarkan bentuk episenternya. A, gempa linear. Gempa sentral adalah gempa yang episenternya berbentuk titik. Gempa vulkanis dan gempa runtuhan termasuk kelompok ini karena episenternya berupa titik. Penyebab gempa bumi. Akhir-akhir ini Indonesia kerap diguncangkan gempa bumi, antara berskala ringan hingga berat dan yang menimbulkan korban jiwa. Salah satu alasan mengapa Indonesia kerap diguncang gempa adalah negeri ini terletak di 3 lempeng tektonik bumi yang mengakibatkan, yaitu lempeng tektonik Australia dan Asia, lempeng Asia dan Pasifik dari timur hingga barat Sumatera sampai selatan Jawa, Nusantara serta Banda. Sebenarnya apakah gempa bumi itu dan ada beberapa jenis gempa bumi? Mari cari tahu tentang bumi lewat tulisan ini. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan atau bergesernya lapisan baku bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi dan juga bisa dikarenakan adanya letusan gunung berapi. Gempa bumi sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Jadi, faktor pertama yaitu karena bergeser dan terpisahnya lapisan-lapisan yang terdapat dalam kerak bumi. Yang kedua, karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Letusan yang dahsyat tersebut juga sering menyebabkan goncangan yang kuat, juga sering menyebabkan adanya gelombang ombak yang sangat tinggi di lautan yang terkenal dengan nama gelombang tsunami. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat terjadi akibat runtuhnya gua-gua dalam bumi, tabrakan atau impact, ledakan, gunung api, kegiatan tektonik. Yang pertama, runtuhnya gua-gua dalam bumi. Seperti itu tidak pernah ada. Kalau saja terjadi keruntuhan di dalam bumi, hal itu hanya mungkin pada daerah pertambangan bawah tanah atau underground, penggalian batu kapur dan sejenisnya. Akan tetapi, keruntuhan yang terjadi hanya dapat menimbulkan getaran bumi yang sangat kecil dan bersifat setempat atau lokal. Kekuatannya berkisar antara 2 hingga 3 pada skala Richter. Tabrakan atau dinamakan impact. Awalnya banyak juga yang percaya bahwa gempa bumi disebabkan adanya meteor atau shooting star yang menabrak bumi pada tahun 1908 di Rusia. Suatu bintang berlari atau meteor jatuh dan mengakibatkan terjadinya lubang yang sangat besar menyerupai sebuah kawah. Walaupun gelombang tekanan akibat jatuhnya meteor tersebut tercatat sampai ke kota London di Inggris,
Akan tetapi efeknya sama sekali tidak terekam pada alat pencatat getaran gempa bumi atau seismograf. Ini berarti getaran yang ditimbulkan akibat tabrakan meteor dengan bumi kekuatannya sangat kecil sekali. Lagi pula, tabrakan yang demikian sebenarnya sangat jarang terjadi di bumi. Peledakan gunung api. Aktivitas gunung api dapat menimbulkan gempa bumi yang dinamakan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi baik sebelum, selama, maupun setelah peledakan suatu gunung api. Penyebabnya adalah akibat terjadinya persentuhan antara magma dengan dinding gunung api dan tekanan gas pada peledakan yang sangat kuat atau perpindahan magma secara tiba-tiba di dalam dapur magma. Gempa bumi vulkanik sebenarnya kekuatannya sangat lemah dan hanya terasa di wilayah sekitar gunung api yang sedang aktif saja. Dari seluruh gempa bumi yang terjadi, hanya 7% saja yang termasuk gempa bumi vulkanik. Dengan itu pun demikian, kerusakan atau efek yang ditimbulkannya cukup luas. Sebab gempa bumi vulkanik biasanya disertai pula dengan kemungkinan akan meletusnya suatu gunung api. Berdasarkan kedudukan sumber gempanya atau posisi kegiatan magma, maka dapat diberikan menjadi 4 jenis gempa bumi vulkanik, yaitu wilayah Indonesia termasuk dalam lingkaran api Pasifik atau Ring of Fire, yang disebut juga sebagai sabuk gempa Pasifik. Dalam sabuk ini berderatlah pegunungan berapi yang merupakan tempat penyaluran energi bumi. Selain itu, lempeng antar benua yang ada di negeri kita tiap tahun juga bergeser. Jika tekanan yang diakibatkan lempengnya bergerak tidak dapat ditahan oleh lempengan, maka terjadi gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di Indonesia bisa disebabkan oleh pergerakan magma, gunung berapi atau gempa bumi. Namun bisa juga disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Hal ini disebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi dan berada pada wilayah pertemuan 3 lempeng kerak bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India Australia. Selain itu, Indonesia juga berada pada wilayah pertemuan dua jalur gempa utama dunia, yaitu jalur gempa Strikum Pasifik dan jalur gempa Alpi di Transia. Cara menghadapi gempa bumi. Yang pertama, bila ada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda untuk lainnya. Jauhi rak buku, lemari, dan jendela kaca. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin akan meletus, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya. Bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, terjun terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan backland, pohon yang tinggi, dan lain sebagainya. Dan jauhi latar jendela kaca. Bila berada di dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar ruangan karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir. Bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat terbuka. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.